Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa senantiasa kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih bisa bersua untuk ta'adzur, untuk belajar bersama sekaligus memakmurkan masjid yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka kita mentadabbur, tafakur, iqra, tilawah dan lain-lainnya itu adalah punya tujuan ending, yaitu untuk pencerahan jiwa kita. Jadi jangan sampai kita pergi taklim, pergi pengajian, pergi mendengarkan ceramah tidak punya niat. Jadi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya niat itu sangat penting. Maka jangan sampai seorang ibu sudah iris-iris berambang, tidak tahu apa, saya masak apa nggak tahu. Sudah mau goreng berambang, yang dimasak nggak tahu. Ibaratnya demikian. Tapi kalau kita sudah ngiris berambang, tapi saya mau masak ini. Nah, oleh karena itu justru kita ending dari di belakang itu kita akan mengetahui nanti di depannya akan lebih enak. Kalau ibu-ibu mau masak gulai, kemudian sudah ngiris berambang, nanti ini sana nanti. Termasuk seseorang yang pergi mendengarkan ceramah atau pengajian, itu harus punya tujuan. Kalau tujuannya hanya ingin mendengarkan, ya nanti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi kalau kita bisa melihat suatu ayat, makanya ini contoh. Jadi ayat itu kita harus bisa merasakan apa yang kita pikirkan, kemudian kita bisa memikirkan apa yang kita rasakan. Nah, itu namanya antara pikiran dan kolbu itu ada connect. Maka di dalam kita bertafakur, bertadabbur, bertilawah, iqra dan sebagainya, termasuk kita taklim, itu adalah endingnya nanti supaya kita dapat pencerahan jiwa. Jadi kita pikirkan, kita rasakan, ya. Maka perintahnya itu iqra, Pak. Memang iqra itu bukan pakai telinga. Ya, kalau penjelasan mungkin ke masjid besar kemudian mendengarkan itu belum iqra itu. Iqra itu bukan pakai telinga. Iqra itu adalah pakai mata, pikiran, kemudian dirasakan kebenaran dan tidaknya, sehingga nanti kita dapat pencerahan. Maka nanti kita kemarin kan masih membahas, kalau kita membahas ayat-ayat kauniyah, alam semesta, di situ kalau kita dapat pencerahan, kenapa alam semesta itu bisa teratur, bisa harmonis, bisa seimbang. Karena alam semesta itu adalah mengikuti sunatullah. Kenapa dia tidak tabrakan, tidak gesekan, itu padahal itu kalau kita lihat nanti, ya, tata surya kita kalau masuk galaksi itu hanya kecil, hanya satu titik bintang. Kemudian yang namanya super cluster itu diperkirakan 100 miliar galaksi. Kalau satu galaksi itu kurang lebih 400 bilion bintang, coba umpamanya demikian. Nah, kenapa itu tidak tabrakan? Karena mengikuti sunatullah.
Nah, kita sebagai manusia kalau dapat pencerahan dari ayat-ayat itu nanti, oh iya, ternyata kita harus juga mengikuti aturan main. Aturan main yang kita lihat di situ adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi nanti perbedaan antara Sunnah dan hadis kemarin sudah saya copy itu, supaya kita menjunjung tinggi Allah, Pak. Yang namanya menjunjung tinggi Allah itu mengutamakan Al-Qur'annya. Dan sampai kita malah pendapat orang kita kemukakan, kita tidak tahu ayatnya. Nanti kita akan kecilik di akhirat sana. Maka di sini kita tafakur. Kuncinya tadi kita belajar dari alam semesta, mengikuti aturan main Allah supaya kita tadi sebagai manusia itu tidak tabrakan, tidak saling gesek, tidak saling menjatuhkan, tidak saling merugikan. Nah, pada malam hari ini, malam ini kita sebetulnya minggu kemarin, karena saya dapat infonya dari kafe astronominya baru 4 hari yang lalu, maka kita akan belajar juga mentadabbur suatu ayat, bahkan lebih dari satu ayat yang nanti ada kaitannya tentang kita tafakur tentang alam semesta, karena kita kan masih dalam tema mengenal program Allah. Program Allah untuk alam semesta ternyata mengikuti sunnatullah dan tidak saling bertabrakan. Ini bulan Mei ya. Kita lihat kalender peristiwa astronomi di bulan Mei. Dan di situ kok kita tidak melihat astronomi di bulan Mei, Pak? Ya, kita lihat ayatnya, apakah ada perintahnya atau tidak. Kalau ada perintahnya ya kita mestinya ada, karena kita rujukannya adalah ayat-ayat. Di dalam surat 67 ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Dialah yang menciptakan 7 samawat bertingkat-tingkat. Ma tara fi khalqir rahmani min safawud. Tidaklah akan kamu lihat pada penciptaan Ar-Rahman itu yang tertinggal. Farji'il basara hal tara min futur. Lalu kembalilah, lihatlah, adakah engkau lihat itu yang tertinggal atau yang terseret. Jadi Allah menciptakan 7 samawat bertingkat-tingkat, lebih dari satu kan bertingkat, Pak. Kemudian ayat berikutnya, sumarji'i, ya, sumarji'il basoro karotaini. Kemudian kembalilah memandangnya 2 kali lagi. Yanqalib ilaikal basoru khosyian, akan berputar pemandangan kepadamu menyeringnya, atau silo, sulap kalau bahasa Jawanya, wawa hasir, dan dia mengecewakan, maksudnya selalu ingin memandang. Berikutnya surat 67 ayat 5, walaqad zayyanas samaa'a dunya bimasabiha, dan sungguh kami hiasi angkasa dunia itu dengan bintang-bintang berapi. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan dia bintang-bintang itu ya untuk melempar setan atau untuk ancaman sebenarnya. Rujuman itu rojim, itu untuk mengutuk setan dan dari jin dan manusia. Wa a'tadna lahum adabasyair, dan kami sediakan untuk mereka siksaan yang membakar. Kalau orang tua kita dulu mengatakan itu lintang ngalian, Pak. Dikatakan lintang ngalian itu katanya itu bintang yang ngalian, padahal di sini adalah yang dimaksud
walakot ya zayanas sama dunya, kita dihiasi bintang-bintang itu, yang bukan planet, yang bintang itu adalah sebetulnya satu matahari. Jadi satu titik bintang itu sebetulnya matahari. Ya, itu di langit angkasa untuk hiasan di dunia ini. Nah, itu sebetulnya api besar seperti matahari kita. Nah, itu rujuman lisayatin. Kalau manusia dan jin melanggar hukum Allah, ya, nanti akan kena itu. Karena kan kita korelasi ayat yang lain bahwa alam semesta setelah dihancurkan, setelah saat nanti akan dicipta ulang. Nah, itu yang api besar itu adalah nanti tempat para setan. Maka saat di dunia ini sebagai hiasan kalau malam gini, tapi juga sebagai ancaman untuk setan-setan dari jin dan manusia. Di dalam surat 6 112, surat 6 112, dan surat An-Nas surat 114 itu juga dari jin dan manusia. Diancam kalau melanggar hukum Allah. Karena api besar tadi, ya, disediakan untuk mereka yang jadi setan tadi, yang melanggar tadi. Ada pasair adalah siksaan yang membakar. Memang sangat membakar. Jadi kalau orang atau manusia atau jin keluar dari hukum Allah, ini deh ancamannya adalah yang di sana yang panas luar biasa itu. Maka di bulan Mei ini Bapak Ibu, kan ini saya tampilkan karena sudah hampir musim kemarau, jadi langitnya itu terang. Kalau waktu kemarin kan bulan Desember, Januari, Februari itu kan gelap terus, jadi kita mau tampilkan percuma karena hujan terus. Ini kelihatannya sudah, kalau kita sore maghrib Jupiter sudah di kepala kita, sekarang sudah condong dikit, kemudian Venus di sana, ya. Itu nanti kita lihat supaya kita tadi disuruh memandang ke atas. Coba diulangi kan begitu. Jadi memang kita walaupun ini ayat kauniyah, kalau kita nanti dapat pencerahan, kan tadi kita suatu ayat kalau dapat pencerahan itu nanti kita akan lebih takut kepada Allah, ya. Jadi nanti contoh-contoh banyak sekali. Maka di sini adalah yang berhubungan dengan program Allah alam semesta, yang di situ kita akan mengetahui di mana program itu adalah juga untuk tauhid, untuk kebesaran Allah, supaya orang yang bertakwa, orang yang beriman itu tambah imannya dan tambah keyakinannya. Kita mulai dari planet yang terdekat dengan matahari, ya, Merkurius. Itu lama orbitnya 88 hari, Pak. Jadi sebelum ini kan bumi kita kan 1 tahun mengitari matahari, orbit mengitari matahari 1 tahun. Tapi kalau Merkurius lebih cepat, karena dekat matahari, kalau tidak cepat kesedot, ya. Jadi nanti bulan Mei ini akan tampak setelah matahari terbenam di belahan langit barat mulai tanggal 1 Mei hingga 20 Mei. Nah, nanti setelah 21 nanti sudah tenggelam, tidak kelihatan, ya. Ini jarak dari Surya kurang lebih 43.380 mil. Ini para ahli memperkirakan. Kemudian Venus yang kalau kita maghrib ada di sebelah utara, ya, barat laut, ya. Di barat laut sana agak tinggi sekarang, ya. Di sepanjang bulan Mei planet Venus akan terbit sejak matahari terbenam. Planet Venus akan tampak seperti bintang terang dengan warna kuning menyala, tidak berkedip, dan berada di belahan langit barat. Saat sore berganti malam, planet Venus di akhir bulan Mei akan terbenam pada pukul 20.30. Jadi nanti sebentar lagi sudah tenggelam. Yang paling besar itu. Jarak dari Surya kurang lebih 67.690 mil. Para ahli memperkirakan ada bulannya 2, ya. Kemudian yang ketiga, bumi kita ini mengorbitnya 1 tahun, bulannya 1, ya. Jaraknya dari, kalau bumi kita sekitar 93 juta mil. Sekarang planet yang keempat adalah Mars. Kalau Mars orbitnya itu 1 tahun
322 hari. Jadi pada bulan Mei ini terbit setelah matahari terbenam, kecil sekali Pak. Bar maghrib itu ada posisi planet di barat sangat rendah pada pukul 18 itu. Kemudian segera terbenam karena memang dekat sekali dengan matahari. Nanti 10 Mei ini tinggal berapa hari sudah tidak kelihatan. Nanti muncul paling nanti kalau subuh. Jarak dari Surya 154.860 mil. Bulannya ada 2. Para ahli memperkirakan demikian. Kemudian Jupiter ini yang besarnya 318 kali bumi. Yang kalau sekarang kita lihat sudah agak kesondong ke barat. Kalau maghrib itu pas di atas kepala. Sepanjang bulan Mei, planet Jupiter akan terbit sejak matahari terbenam. Posisi planet Jupiter berada tinggi di atas kepala kita pada awal bulan Mei. Dan planet Jupiter akan terbenam pada pukul 23.19. Dan di akhir bulan Mei, planet Jupiter akan terbenam pada pukul 22.30. Jarak dari Surya 507.170.000 mil. Jadi bulannya ada yang mengatakan 12, ada yang lebih. Ini yang Jupiter yang paling besar ya. Kemudian Saturnus, lama orbitnya. Tadi kalau Jupiter lama orbitnya 11 tahun 318 hari Pak. Jadi mengitari matahari itu selama 11 tahun yang ukuran bumi kita ini. Kemudian Saturnus lama orbitnya 26 tahun 165 hari. Jarak dari Surya 936.580 mil. Ini pada bulan Mei ini Saturnus terbit di belahan langit timur di sebelah sana. 2 hari yang lalu itu jajar dengan bulan. Jadi saya dapat kiriman suruh melihat itu Saturnus ya. Ada berjejer dengan bulan dekat sekali. Jadi indah sekali itu pas malam Rabu kalau tidak salah. Tapi sekarang sudah bulannya sudah agak ke sana jadi jauh. Saturnus akan terbit sejak matahari terbenam karena maghrib itu sudah kelihatan di sepanjang bulan Mei. Planet Saturnus akan selalu tampak di depan rasi bintang Scorpius dan planet Saturnus akan meramaikan langit malam dan terbenam saat matahari terbit. Planet Saturnus pada tanggal 26 Mei nanti akan berada pada garis jajar 180 derajat dengan bumi dan matahari. Peristiwa ini dalam astronomi disebut sebagai oposisi planet Saturnus. Nah, jadi pada tanggal 26 Mei nanti pas matahari di bawah sana, kita kan di atas ya. Nanti Saturnus pas dia, jadi bumi kita pas di tengah-tengah antara Saturnus dan matahari. Jadi maka di sini istilahnya dalam astronomi oposisi planet Saturnus. Bapak Ibu sekalian, ini sebagai info supaya kita lebih mengetahui ya. Ini Uranus, ini sangat kecil tidak kelihatan, lama orbitnya 84 tahun 7 hari. Jarak dari Surya sekian, bulannya ada sekian. Neptunus juga kecil ini, lama orbitnya 164 tahun 280 hari. Jaraknya ini. Pluto ya, lama orbitnya malah lama sekali nih Pak, 248 tahun. Jadi mengitari matahari paling lama sekali ya. Ini Pluto. Kalau Uranus 84 tahun 7 hari. Jaraknya dari ini. Nah, ini semua adalah implementasi dari ayat tadi yang suruh saya lihatkan supaya Bapak Ibu juga mengetahui. Sekarang kita akan mengenal program Allah tentang kemarin alam semesta ya. Kita juga akan melihatkan, namun kuncinya Bapak Ibu sekalian, kita juga harus dalam arti mengikuti perintahnya Allah seperti alam semesta ini. Alam semesta itu selalu taat,
selalu patuh. Nah, kita nanti dengan tampilnya program Allah tentang alam semesta ini, apakah kita nanti dapat pencerahan atau tidak? Nah, intinya kalau kita dapat pencerahan itu ada perubahan di dalam diri kita, Pak. Jadi bedanya kan kalau orang umpamanya orang ngaji kemana ke masjid besar, tapi kalau dia dapat pencerahan, mungkin sebelum ngaji dia tidak pernah sholat jamaah ke masjid, tapi setelah ngaji kemudian rajin sholat jamaah ke masjid, ini namanya dapat pencerahan. Tapi naik guru umpamanya ngaji ke sana terus guru woro-woro aku melu ngaji dono, tapi tidak ada perubahan, biasa saja. Bar maghrib ya nonton sinetron, kancane ngaji malam Rebo ya nonton ketoprak kan gitu. Itu namanya tidak dapat pencerahan. Jadi hanya itu tadi. Maka iqra, tilawah, tadabbur itu adalah dipikirkan, ya, diobservasi dengan mata, pikiran, kemudian dirasakan dengan hati. Oh, tentang kebenaran ini kemudian ada perubahan, itu namanya yang dapat pencerahan. Nah, seperti saya contohkan kemarin, kalau orang mengerjakan mungkaran dan maksiat adalah sama saja tanda tangan kontrak rumah di neraka. Nah, ayat yang demikian mengatakan demikian. Kalau orang yang dapat pencerahan, dia akan takut untuk berbuat yang tidak baik. Umpamanya demikian. Maka kita adalah dalam taklim ini kita juga sedapat mungkin menggunakan pikiran kemudian kolbu, sehingga kita bisa memikirkan yang kita rasakan, kita bisa merasakan apa yang kita pikirkan, sehingga kita mendapat pencerahan jiwa, sehingga nanti kita dapat perubahan. Nah, karena di sini nanti kita tampilkan grafik alam semesta dan manusia, ya, sebagai program Allah. Nah, kita di dalam program Allah tentang alam semesta, kita supaya nulak sariro, maksudnya kita mencontoh seperti alam semesta ini, kenapa yang begitu banyak kok tidak tabrakan, tidak benturan, ya, dan tidak ada tiangnya, ya, yang menyangga hanya Allah, karena dia adalah mengikuti sunatullah. Jadi ngikut seperti bumi kita, Pak, ya, itu juga mengikuti sunatullah juga. Kita lihat malam ini bulan juga kelihatan, ya. Dalam Al-Quran istilahnya komar. Dalam surat 74 ayat 32, kala wal komar, ketahuilah demi bulan. Ini cahayanya yang sampai ke bumi kita sekitar 1,28 detik. Jadi bahasanya komar bulan. Di dalam foto ini adalah pas bulan purnama akan terbit itu. Sangat indah ciptaan Allah. Kemudian kalau di dalam surat 71 ayat 16, wajah alal komaro fihina nuron, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya. Wajah ala syamsya siroja, dan menjadikan matahari sebagai pelita. Jadi bulan ini sebagai nur cahaya karena memantulkan daripada cahaya matahari. Karena pelitanya itu memang mataharinya. Jadi bulannya itu hanya mengeluarkan sinar atau cahaya daripada sorotan matahari. Ini ada ayatnya juga. Kemudian di dalam 18 wal komari idza tasaqo, demi bulan ketika purnama tadi. Nah, ini juga ada ayatnya, ya, demi bulan ketika purnama. Nek cara Jawa purnama siti napa nggih. Jadi bulan purnama di dalam surat 84 ayat 18. Kita paham tentang bulan, ya. Dan bulan itu kalau yang awal namanya hilal. Di dalam surah Al-Baqarah ada orang yang bertanya tentang hilal, adalah untuk petunjuk. Bahkan di dalam surat Yasin disebutkan sebagai manazilah kal murjunil qadim. Jadi tadinya besar, kecil-kecil, kemudian itulah indahnya Allah ciptaannya. Sekarang bumi kita
Di dalam surat 16 ayat 15 Allah berfirman, wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum wa anhara wa subula la'alakum tahtadun. Dan dia menempatkan di bumi rawasiya. Kalau di sini, di situ mungkin gunung, Pak. Sebenarnya rawasiya itu adalah batang magnet atau proton para ahli untuk memberi kekuatan bagimu dan siang-siang serta garis edar semua kamu mendapat petunjuk tentang astronomi. Itu sebetulnya bergerak itu, Pak, ya. Bumi kita berputar dalam putaran rotasi sehari semalam itu 24 jam kurang sedikit, namun dibulatkan 24 jam. Kecepatannya 1665 km per jam. Jadi itu berputar. Yang kena sorot itu adalah yang kena matahari. Nah, kalau kita sekarang posisi kita malam di sini, kita di sini. Kalau siang di sini. Jadi kutub utara, kutub selatan. Nah, kalau matahari sekarang kan agak di utara, ya. Nanti kemarin 23 Maret pas di ekuator. Nah, sekarang sudah agak ke sini. Nanti Juni, 23 Juni matahari di sini, kemudian sini. Sebenarnya yang zigzag itu bumi kita, bukan mataharinya. Dan ini nanti kita akan lihat, Pak, luas daratan dan lautan itu luas lautnya. Jadi luas lautnya. Itu mungkin di Indonesia, ini Indonesia mungkin. Jadi beberapa benua. Ya, kita sudah tahu bumi kita, karena kita di atasnya. Jarak di surya tadi sudah saya sampaikan, kurang lebih 94 juta mil. Ya, 94 510. Luas permukaan 510.666.000 km persegi. Luas daratan 148.326.000 km persegi. Malah luas perairannya, ya, 361.740.000 km persegi. Keliling ekuatornya 40.075 km. Keliling meridian 40.007 km. Kemudian masanya ini, ya, ini bumi kita yang ternyata luas lautnya itu malah 2/3 ini, ya. Jadi daratannya itu hanya 1/3, Pak, ternyata. Jadi kalau kita lihat samudra itu, ya, itu di bawahnya itu ya ada yang tidak rotoh itu. Jadi ada gunung, ada lembah, ada jurangnya di bawah itu ternyata itu. Ya, kalau kita lihat. Maka kalau kita melihat laut pun, kita melihat laut pun akan belajar tentang orang mencari mutiara, Pak. Orang mencari mutiara itu kan ada yang begitu masuk ke laut langsung mencari, sehingga
sebelum tabung oksigennya habis sudah dapat mutiara. Tapi ada malah yang saking indahnya di laut, ya, itu malah senang-senang dengan ikan, kemudian melihat-lihat saja, bermain-main saja, sehingga sampai oksigennya habis tidak dapat mutiara. Kambul-kambul naik, ya udah tidak dapat mutiara. Itu ibaratnya termasuk kita di dunia ini. Dan dunia hanya sebentar, seperti pengembara. Nah, kalau kita ada ayat yang mengatakan di dunia sebentar seperti pengembara dan semua fana, apakah kita juga tidak dapat pencerahan? Maka kita akan menghemat waktu, karena biasanya banyak di antara kita, ya, orang-orang itu terlalu royal waktu untuk jabatan, untuk duit, untuk senang-senang, ya, tapi pelit sekali dengan waktu untuk akhiratnya. Bayangkan kalau Allah itu sudah menurunkan 6.348 ayat selama hidupnya, ngaji, ya, setengah bulan sekali, itu pun ada yang tidak mau datang. Terus kapan waktunya untuk akhirat? Umpamanya demikian. Maka kalau kita sangat pelit-pelit waktu untuk akhirat, ya mungkin waktu kita juga seperti orang cari mutiara tadi, tahu-tahu kita, wah wingi sinetronnya apa, wingi ceritanya apa, ini berita terus diikuti terus. Padahal Pak, sebetulnya kalau Bapak Ibu bisa merasakan ritme biologis kita, itu kalau terbiasa, sudah terbiasa, umpamanya Bapak ke masjid ataupun buka Al-Quran di rumah itu rutin selama 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan itu tubuh Bapak Ibu yang merintah sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu 1 bulan jamaah ke masjid, nanti 1 bulan nggak berangkat, itu tubuh sudah mengingatkan, sudah, wow pengen ya, ini sudah bawah sadarnya sudah membentuk ingin berbuat baik seperti itu. Termasuk di rumah biasa buka Al-Quran, wah ini ayatnya ini. Nanti kalau 1 bulan dilakukan, nanti setelah itu otomatis tubuh ini memerintah sendiri. Nah, itulah keajaiban Allah memberikan tubuh kita, ya. Umpamanya Mbah Sabto bar maghrib rasa mulih yang ngaji ning masjid maca Quran. Coba mengke sebulan. Nanti bulan berikutnya lebih senang lagi. Makanya demikian. Tapi niatnya ya untuk mencari pencerahan supaya hafalnya bagus, supaya dapat pahala dan lain-lain. Jangan niatnya wah mulih-mulih apa, itu niatnya beda. Kalau nek mulih ya orang nek sing diuli, nanti niatnya bukan pahala nanti. Tapi kalau niatnya pahala nanti, maka niat itu penting sekali, ya. Jadi di menit niat kita. Jadi jangan sampai seperti orang yang cari mutiara, godulanan nang jero laut, oksigennya habis, kambul-kambul munggah rong untuk mutiara. Demikian. Okay. Jadi kita dari bumi kita, Pak, belajar dari bumi kita ini, di apa-apa gelem, ya, diinjek-injek juga mau, dilempari sampah juga mau, dikai air pencarian juga mau, nanti disaring, ya, jadi bersih kayak manungsa loh kan mulanya baik-baik sekali, ya. Maka bumi jangan dirusak. Allah sangat tidak suka pada orang yang merusak bumi. Sangat tidak suka. Maka kita pelihara, karena nanti bumi ini adalah sebagai apa ya? Kita nanti kalau dibangkitkan itu juga dari bumi ini, karena jasad kita akan di bumi. Walaupun mati di laut juga nanti juga di bumi juga, karena kan apa? Kalau dimakan ikannya kan juga dimakan oleh apa? Oleh ikan yang besar, kemudian mati juga di laut gitu. Maka kalau ada istilah burung waktu hidupnya memakan semut, tapi setelah burung ini mati jatuh ke bawah dimakan semut, kan begitu. Sebutnya nanti dimakan burung lah sih. Kan akhirnya itu apa? Itu memang itulah ilmu alam. Jadi tidak boleh istilahnya kita
tidak percaya hal-hal yang demikian, dalam arti untuk pencerahan jiwa kita bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Esa, dan segalanya kita harus tawakal aslama, penyerahan kepada Allah total. Gitu nggih. Itu tadi yang jarak dari sekarang tentang bumi benuanya, Pak. Bumi kita ini. Ya tidak saya baca, cuma ini ya. Bapak Ibu bisa lihat saja, nek nulis kesuwen. Ini pelajaran anak sekolah sebetulnya, tapi karena kita dari sisi ayat kauniyah itu lebih juga tahu kalau Asia sekian, Afrika sekian, dan lain-lain, Eropa sekian. Ya. Pulau yang terluas ini termasuk Papua Nugini itu, Kalimantan itu termasuk 2-3 besar, ya. Sumatera juga 6 besar, Sulawesi juga masuk, Jawa juga masuk. Ini yang pulau ya. Kemudian laut, ini datanya. Kalau samudra terluas Pasifik ini, maka tadi kan laut sama daratannya, luas lautnya. Jadi antara lain juga Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra India, kemudian Samudra Arktik, Laut Cina Selatan, dan seterusnya. Tadi kita sudah melihat bulan dan bumi kita dan planet-planet. Nah sekarang kita akan melihat solar system, Pak. Jadi tata surya kita, ini gambaran yang merah kuning matahari, kemudian tadi Merkuri di sini, kemudian Venus, ini Merkuri yang terdekat, Venus, Earth, bumi kita. Tadi bumi kita kan besar, 600 triliun ton yang gede tadi. Kalau masuk di sini ya ini. Jadi segini. Ini Mars, Jupiter, Saturnus. Ini Saturnus ya. Ini apa? Jupiter yang ini. Ini adalah itu Pak, asteroid sebetulnya. Kemudian ini Saturnus, Neptunus, dan Uranus, Pluto. Ya, Uranus, Neptunus, Pluto. Di sini ada planet yang besar. Entah para ahli. Nah, setelah kita lihat tadi solar system kita kan, ini matahari kita dalam bahasa Al-Quran adalah Samsun. Ya, nanti setelah kiamat dicipta ulang. Ini surat 21 ayat 104. Mungkin yang lalu atau kapan saya menyebutkan 105, ini kok saya koreksi 104 yang benar. Surya atau matahari diameternya para ahli memperkirakan 864.000 mil. Jarak dari bumi rata-rata tadi ya, kan ada perihelium orbit, ada aphelium orbit. Jadi ada jarak terdekat dan jarak terjauh. Jadi jaraknya dengan matahari itu tidak konstan ya. Ini kan sering saya sampaikan juga. Bahkan ini bulan Kurum, bulan Rajab ya. Jadi ini matahari. Nah, bumi kita itu elip. Kalau dekat sini, dekat matahari itu banter, kemudian pelan, kalau jauh pelan. Jadi seperti apa ya? Seperti ayunan. Kalau dekat matahari berjalan cepat, jauh lambat, cepat gitu terus. Maka tidak bisa kesedot dan juga tidak bisa lepas karena tadi ada rawasia atau proton yang jadi keseimbangan. Gitu ya. Kemudian sinarnya ke bumi itu sampainya ke sini, Pak. Kalau sana kita terbit itu 8,3 menit baru sampai ke sini. Terangnya 400.000 kali bulan purnama. Berisi ini 335, nolnya 15, ini macane biar aku ngerti. Mil kubik gas panas di luar biasa.
Beratnya 2000 kuadrilion ton. Para ahli memikirkan itu ya. Jadi bumi mendapat sinar matahari kira-kira 1/2 triliun. Coba, hanya 1/2 triliun ini ya. Bayangkan. Jadi ini menghitungnya para ahli walaupun tidak detail tapi sudah mendekati kebenaran, Pak. Namun kalau yang ini saya tidak bisa membaca ini. Tolong ditanyakan kalau angka 3 kemudian nolnya 15 ini macamnya piye? Nggih, masalah itu. Yang intinya panasnya seperti itu ya. Maka nanti kalau dicipta ulang, jadi di akhirat nanti juga manusianya diberi apa? Diberi roh dan berupa batu dan besi, itu memang wajar sekali. Nah, kita lihat sekarang. Ini bumi kita, perbandingan tadi kan solar system ya. Bumi kita besar segini. Venus sekian, Pak. Mars sekian, Merkuri sekian, dan Pluto sekian. Bumi kita paling besar ini, ya. Tapi kalau kita lihat bandingkan dengan Jupiter sekarang. Nah, kalau dibandingkan Jupiter, bumi kita malah kelereng nih, neker nih, Pak. Ya. Kalau tadi kan enggak, nih di bumi kita dibandingkan Pluto, Merkuri, Mars dan Venus masih paling gagah. Tapi setelah dengan Jupiter, ya, gursak apa? Sak neker. Ini Saturnus. Kalau Saturnus 94 kali bumi. Bumi kita udah kecil, ya. Nah, sekarang kalau dibandingkan matahari, bumi kita sak kelenteng ya, tadi sak neker sak kelenteng. Yang Jupiter sekian, ya, nggih sak tulis saged. Ini Jupiter, ini Saturnus, ini matahari. Pluto tidak kelihatan, ya, sak titik. Kemudian sekarang ini sama tadi. Matahari dengan bumi Jupiter masih sama. Bumi kita kecil. Sekarang matahari kita dibandingkan bintang yang lain yang lebih besar. Ya. Ini matahari kita yang tadinya gede, planetnya bumi kita tidak kelihatan di sini. Ada yang bintang yang lebih besar dari matahari kita, bintang kita. Coba bayangkan. Akankah kita masih tidak percaya Allah, kan begitu ya? Nah, ini matahari kita menjadi sak neker aneh, nggih, dibandingkan bintang yang lain. Coba bayangkan. Ini bumine pun dan kita Jupiter wira kita kok pun menjadi satu di sini, ya. Kalau kita bandingkan, jadi ada bintang yang kelip-kelip itu sebenarnya mungkin besar sekali, Pak, itu. Karena saking jaraknya jauh luar biasa. Ini rasi bintang. Ini gambar tadi diurutkan, ini dari bumi yang paling besar dan ini kemudian bumi paling kecil. Kemudian di sini tadi makin kecil yang bintang-bintang tadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah itu bintang kita dimasukkan ke galaksi. Ini gugusan galaksi. Para ahli memperkirakan setiap 100 miliar bintang membentuk gugusan yang disebut galaksi. Nah, galaksi kita ini galaksi Bima Sakti. Hanya satu galaksi. Yang terdekat adalah galaksi Andromeda. Ini super cluster. Setiap 100 miliar galaksi membentuk gugusan galaksi yang para ahli menamakan super cluster. Jadi kalau 100 miliar galaksi, Pak, bayangkan. Wes matahari kita wis ra ketok blas. Nggih. Maka di dalam surat Al-85 disebutkan demi langit yang memiliki galaksi-galaksi. Walaupun di sini mungkin bintang-bintang. Semesta dalam surat 15 ayat 16
Dan sungguh telah kami jadikan di langit ada galaksi-galaksi dan kami hiasi dia angkasa itu bagi orang-orang yang memandang atau memperhatikan. Jadi di sini ada miliaran galaksi di jagat raya ini. Walau sebenarnya tidak terbatas, namun di sini hanya sebagai keterangan saja. Ternyata bumi kita sangat kecil kalau dibandingkan dengan planet yang lain. Kemudian matahari kita ternyata juga sangat kecil kalau dibandingkan dengan matahari yang lain atau bintang yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya kita melihat ayat-ayat kauniyah ini yang terhampar di angkasa, kita akan dapat pencerahan mudah-mudahan, yaitu kita jangan sampai melanggar aturan main sebagaimana taatnya ya para benda-benda angkasa itu. Sangat taat sekali. Ini belum saya lihatkan yang komet Pak, yang sur, yang nanti pada hari saah itu mengobrak-abrik jagat raya ya. Biasanya diartikan sangkakala, tapi kita lihat nanti ya. Mungkin sampai di sini. Sebelum kita lanjutkan, ada komentar atau pertanyaan? Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan bahwa di dalam Al-Quran, siapa yang mengikuti petunjuk tidak sedih dan tidak takut. Nah, dengan ayat itu, kalau kita mengikuti aturan main betul Pak, kita tidak akan sedih dan tidak akan takut. Ya, walahum yasanun, mereka tidak akan sedih. Istilahnya wala tahzan, jangan sedih. Karena semuanya kita sudah aslama pada Allah, menyerahkan diri pada Allah, sehingga hidup kita ini akan lebih teratur dengan dituntutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk beberapa tema kita masih lanjutkan. Sebenarnya ini kan grafik alam semesta dan manusia. Namun karena kemarin sudah saya sampaikan, ini juga secara ringkas akan saya ulas. Mungkin Ibu ada yang belum dapat ya. Ini ada dua nih, monggo. Dua. Sing dereng pikantuk nun sewu. Jadi di situ kenapa kita harus cermat, Pak? Maka kan sebagai contoh kemarin kan sudah saya sampaikan juga, saya mendengarkan radio bahwa seorang narasumber menyebutkan 6.666 ayat Al-Quran. Saya SMS, kemudian dijawab itu versi mana, malah itu. Akhirnya saya telepon, masih kurang percaya, akhirnya saya kirimi langsung kepalanya. Kemudian diterima dengan baik, mungkin ya akan dipakai, mungkin begitu. Karena angka itu penting. Kan kita kalau dalil sudah poso Al-Baqarah 183 kan mesti harus disebutkan angkanya, Pak. Dan itu sama. Kalau masih itu versi mana, itu kan lucu sekali kan, secara matematika kan jelas. 1 Al-Fatihah jumlah ayatnya 7. Kemudian 2 Al-Baqarah jumlah ayatnya 286. 3 Ali Imran jumlah ayatnya 200. Kemudian sampai Anas kan bisa dihitung. Anak SMA yang ahli matematika bisa menghitung. Tapi kalau hanya katanya ya itu tadi menyebutkan 6 padahal kalau lewat radio kan banyak yang mendengarkan. Karena nanti akan juga kok wong Islam ora tahu, orang ngerti karo jumlahe ayat Al-Qur'an dhewe kan, ini kan kasihan juga. Kemudian kalau tidak bisa membedakan dunia dan akhirat, seakan-akan dunia ini hanya bumi, ya. Dunia ini adalah alam semesta tadi yang kita lihatkan tadi, Pak.
Lagi-lagi saya juga di radio dengarkan Adam itu manusia pertama di dunia. Ya. Padahal jamaahnya sudah ratusan ribu. Nah, itu pernah ya mesake sing ngrungokke gitu. Kalau ndak tahu astronomi memang begitu. Kasihan. Seakan-akan dunia ini hanya bumi. Adam itu adalah manusia pertama di bumi, tapi bukan manusia pertama di dunia, harusnya kan demikian. Karena waktu akan diturunkan ke bumi, malaikat sudah protes. Apakah bumi akan diisi manusia? Nanti akan terjadi permusuhan dan pertumpahan darah. Karena malaikat sudah melihat di janah taman yang sana itu ada sebagian manusia sudah melakukan permusuhan dan pertumpahan darah. Nah, itu bedanya ternyata dunia itu bukan hanya bumi. Apalagi malah go ditarik neng Timur Tengah. Itu salah lagi juga. Islam itu adalah universe. Jadi rahmatan lil alamin itu adalah rahmat untuk seluruh alam. Jadi namanya alam semesta seperti ayat tadi banyak sekali namanya sama, langit, kemudian samawat, ya. Itu adalah konteksnya, ada yang artinya itu langit, angkasa, ada yang artinya galaksi, ada yang artinya solar system. Tinggal tergantung itu berhubungan menerangkan apa. Nah, di situ karena jumlahnya ayat kauniyah yang alam semesta itu kurang lebih 800-an ayat, banyak sekali. Bahkan kalau kita ayat wudhu aja hanya 2. Surat 5 ayat 6 dan surat 4 ayat 43. Selain itu tidak menerangkan wudhu. Tapi kalau alam semesta diulang-ulang. Supaya apa? Supaya manusia itu belajar dari alam semesta. Maka di dalam bukunya Agus Purwanto tentang nalar ya, ayat semesta itu diuraikan juga tentang alam semesta ini. Bahkan juga salah satu alamnya menyebutkan bahwa Al-Quran itu tidak 6.666 ayat. Nah, kalau sampai kita masih menyebutkan itu dan didengarkan orang banyak, kan kita nanti akan diprotes oleh Allah, Pak. Lah wong aku ora nurunke, ora ngedoke ayat sakmono kae kok kowe muni ngono. Kacake 400 lebih. 400 lebih itu berapa surat? Semuanya demikian. Ya. Tapi masih dibantah, ongko ora penting. Ongko kok ora penting? Nek belanjane sasi 6 juta dilongi nulis siji. Apa ya ora penting, kan begitu. Angka itu sangat penting, Pak. Kalau kita menyebutkan ayat sekian tentang ini keliru ayatnya kan juga salah juga. Maka angka itu penting karena Allah itu Maha yang memberi angka. Kembali ke ini ya, karena tadi kan banyak pertanyaan juga dari Mbak Tarmi dan lain tentang syahwat, kemudian tentang sholat di masjid dan lain-lain. Namun di sini supaya kita mengetahui perbedaan. Jadi atiullah wa ati rasul, sebagaimana surat 4 dan 80 itu, Pak. Itu adalah Rasul itu bukan pribadinya, tapi adalah ajarannya. Yang kita taati itu adalah ajarannya, bukan pribadinya. Ya, jadi Rasul itu menerangkan Al-Quran yang berupa sunnah. Dan sunnah itu ada yang garis terus menerus menurun, ada yang tertulis. Nah, jadi kemarin kan saya gambarkan. Karena ini di situ ya. Supaya kita menjunjung tinggi Allah, Pak. Jadi jangan sampai Allah kita rendahkan. Ini Al-Quran. Kemudian ini Muhammad menerima sebagai Nabi dan Rasul. Nah, ini ada yang berupa sunnah itu perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi termasuk diamnya. Nah, ini sunnah. Nah, setelah hampir 200 tahun sunnah-sunnah ini ditulis. Nah, termasuk sholat juga ditulis. Nah, maka pas ini ada 2 grup. Ada yang
cuma run temurun neruske sholat itu begitu dikerjakan. Ada yang baca pakai tulisan. Lah sebelum saya ini semuanya tidak pakai tulisan. Nah, di sini waktu Nabi Muhammad ini ada orang yang mengaji banyak sekali. Nah, sebagian ini menurut surat 481 di depan Nabi taat. Tapi setelah keluar dari Nabi mengatakan yang tidak dikatakan oleh Nabi. Nah, ini juga menyampaikan. Tapi karena ini peneliti ya tetap ditulis saja. Nah, maka kita kuncinya waktu awal-awal di sini Rasulullah tidak boleh menulis selain ini, selain Al-Quran. Nah, setelah sampai sini juga nanti ada orang yang menyampaikan hadis dariku. Kalau sesuai dengan Al-Quran ini itu dariku. Kalau tidak sesuai itu bukan dariku. Kan mudah sekali sebenarnya. Nah, untuk mengetahui sesuai tidak kan kita harus ngerti ini dulu, Pak. Ya, ngerti ini dulu. Berulang-ulang saya sampaikan kalau Bapak Ibu ingin tahu emas yang 24 karat, yang dengan dan 10 karat dan 15 karat, harus tahu yang 24 karat dulu. Kalau ngertinya 10 karat kalau 15 karat, 17 karat ya 24 karat enggak ngerti, nanti roh sing sak dhuwure wah ini 24 karat gitu. Nah, di sini berfungsi juga sebagai petunjuk dan furqan. Kalau di sini masih campur, bukan semuanya petunjuk dan bukan furqan, di sini petunjuk dan furqan. Jadi furqan itu adalah pembeda, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan petunjuk itu adalah yang menunjukkan. Maka wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, jadi keterangan dan furqan atau pembeda, dan fungsinya banyak sekali. Ada yang sebagai obat. Kalau tadi di awal tadi bahwa Al-Quran juga sebagai obat untuk mengobati jiwa yang ada penyakit, karena hati ini bisa kotor dengan perbuatan dosa. Nah, kalau kita belajar Al-Quran kemudian di situ akan mendapatkan pencerahan, kita akan berangsur-angsur akan menjadi obat, kan begitu. Jadi itu Bapak Ibu harus mengulang-ulang di sini. Di 1057 ini harus selalu diingat, Pak. Mulai balik sampai meninggal, manusia, namanya manusia harus ingat ini, ya. Surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan seruannya hai manusia. Ya. Qad ja'atkum mau'idatun, ya. Dan seterusnya. Qad sungguh ja'atkum telah sampai kepadamu, datang kepadamu. Mau'idatum mir rabbikum, pelajaran dari Tuhanmu, ya. Wasifa'u lima fisudur, dan obat yang di dalam dada. Wa huda wa rahmah lil mu'minin. Itu harus kita pegang teguh. Dah kunci itu. Karena sebagai obat. Kalau dipelajari akan menjadikan obat. Kalau diimani akan mendapat rahmat dan petunjuk. Itu ayatnya demikian. Dan juga Al-Quran terpelihara, surat 15 ayat 9. Ya, maka nanti Bapak Ibu kan itu saya sampaikan, dibaca sendiri, dan itu di depannya yang tulisi ini adalah tulisan dari Insinyur Agung Mustafa. Jadi sangat banyak contoh-contoh ayat yang tidak memerlukan keterangan daripada tulisan-tulisan. Namun di situ ayat 1 bisa menerangkan ayat yang lain. Dalam arti tadabbur bil ayat, sebagaimana di dalam surat 38 ayat 29. Kalau sini kita contohkan ya. Afala yang duruna ilal ibili kaifa kulikat, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutikat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta? Bagaimana unta itu diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Nah, kita kalau mencari penjelasan